Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita langsung saja perkenalkan, saya Baik Suci Maulida dari kelas 5D Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Mataram. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bahasa dan nasionalisme. Peran bahasa dalam pembentukan identitas nasional. Pengertian nasionalisme dan identitas nasional. Pengertian nasionalisme adalah sebuah paham yang menempatkan kepentingan dan identitas suatu bangsa sebagai hal yang utama, biasanya dengan mengedepankan kesatuan budaya, sejarah, dan bahasa. Nasionalisme mendorong warga negara untuk merasa memiliki keterikatan kuat dengan tanah air dan sesama anggota bangsanya. Ini seringkali muncul sebagai hasil dari keinginan untuk membentuk atau mempertahankan negara yang merdeka dan berdaulat, atau sebagai respons terhadap kolonialisme dan penindasan oleh kekuatan luar. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah konstruksi sosial yang mencakup persepsi kolektif tentang siapa bangsa itu dan apa membedakan mereka dari bangsa lain. Identitas nasional terbentuk melalui proses yang kompleks dan berlapis-lapis, yang melibatkan beberapa faktor yaitu bahasa, sejarah bersama, budaya dan tradisi, simbol nasional, penyelidikan dan media, dan kebijakan pemerintah. Proses pembentukan identitas nasional biasanya terjadi melalui pertemuan sebagai aspek ini, yang kemudian menghasilkan rasa keterikatan kolektif di antara warga negara. Identitas nasional ini penting dalam membangun solidaritas dan kesatuan dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Adapun ciri-ciri utama dari nasionalisme. Yang pertama yaitu kesetiaan terhadap bangsanya. Warga negara memiliki kesetiaan mendalam terhadap bangsa mereka, seringkali mendahului kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua yaitu kesadaran dan sejarah bersama. Sejarah, mitos, atau memori kolektif dari perjuangan dan keberhasilan bangsa seringkali dijadikan dasar untuk membangun nasionalisme. Yang ketiga yaitu kebanggaan terhadap kebudayaan nasional. Kebudayaan, tradisi, dan bahasa dianggap sebagai identitas penting yang membedakan bangsa tersebut dari yang lain. Selanjutnya yaitu peran bahasa sebagai simbol nasionalisme. Peran bahasa sebagai simbol nasionalisme memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu bahasa sebagai identitas kolektif. Bahasa merupakan salah satu elemen utama dalam pembentukan identitas nasional. Bahasa nasional mencerminkan budaya, nilai, dan cara pandang suatu bangsa. Yang kedua yaitu bahasa dan sejarah perjuangan. Bahasa dan sejarah perjuangan. Ketika bahasa nasional dijadikan sarana untuk melawan bahasa penjajah, bahasa tersebut menjadi simbol kebanggaan dan perjuangan. Setelah kemerdekaan, bahasa nasional ini dipertahankan sebagai tanda kemerdekaan, kedaulatan, dan identitas yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. Yang ketiga yaitu bahasa sebagai pemersatu bangsa. Dalam negara-negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan bahasa, bahasa nasional memainkan peran sebagai pemersatu. Bahasa ini mengatasi perbedaan di antara berbagai kelompok etnis atau suku dan memungkinkan masyarakat yang menjemuk berkomunikasi dan merasa bagian dari satu etnis nasional. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan bahasa nasional. Peran bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda. Peran bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda dan perjuangan nasionalisme di Indonesia sangat besar. Bahasa ini menjadi simbol persatuan, kebangsaan, dan identitas nasional di tengah keragaman etnis dan budaya. Keputusan para pemuda pada tahun 1928 untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah salah satu faktor kunci dalam menyatukan bangsa Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Hingga saat ini, bahasa Indonesia tetap menjadi simbol kebanggaan nasional dan pemersatu masyarakat Indonesia yang majemuk. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kontak antar budaya, inovasi teknologi, perubahan sosial, dan globalisasi. Bahasa selalu berubah seiring waktu, mencerminkan perkembangan masyarakat budaya dan teknologi.
Dengan pengaruh media, budaya populer, serta variasi regional, bahasa terus mengalami evolusi, menjadikannya sarana komunikasi yang adaptif dan terus relevan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa berkembang seiring dengan perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara melalui proses yang kompleks. Di awal, bahasa nasional seringkali muncul sebagai alat perlawanan terhadap dominasi penjajah dan sebagai simbol persatuan di tengah keragaman. Setelah kemerdekaan, bahasa nasional berperan sebagai simbol kedaulatan dan identitas nasional. Sementara pemerintah dan masyarakat terus mengembangkannya untuk mengikuti perubahan zaman dan tantangan globalisasi. Pada akhirnya, bahasa menjadi salah satu pilar penting dalam membangun negara yang merdeka, berdaulat, dan memiliki identitas nasional yang kuat. Selanjutnya yaitu bahasa sebagai alat pemersatu atau pemecah. Bahasa nasional memainkan peran penting dalam menjaga persatuan bangsa di tengah ancaman perpecahan atau separatisme. Dengan menjadi alat komunikasi, identitas bersama, dan simbol nasionalisme. Bahasa nasional membantu menyatukan masyarakat yang beragam dan membangun rasa kebersamaan dalam menghadapi tantangan internal. Bahasa juga menjadi instrumen penting dalam pendidikan, hukum, dan diplomasi, yang semuanya berkontribusi terhadap integrasi sosial dan politik di dalam sebuah negara. Di Indonesia, bahasa Indonesia telah terbukti menjadi salah satu faktor kunci dalam mempertahankan keutuhan negara dan melawan ancaman separatisme. Selanjutnya yaitu bahasa memiliki dua peran yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu sebagai alat pemersatu dan alat pemecah. Bahasa sebagai alat pemersatu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, identitas nasional. Identitas nasional dalam banyak negara, satu bahasa resmi digunakan sebagai simbol persatuan dan identitas nasional. Yang kedua yaitu penyebaran pengetahuan. Bahasa yang umum dipahami mempermudah penyebaran ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi di kalangan masyarakat yang beragam. Yang ketiga yaitu kolaborasi dan kerjasama. Bahasa yang sama memudahkan komunikasi dan kerjasama antar individu, kelompok, atau negara, baik dalam konteks perdagangan, diplomasi, maupun hubungan internasional. Yang keempat yaitu media komunikasi dan sosial. Dengan adanya bahasa yang dipahami bersama, masyarakat bisa terlibat dalam diskusi, dialog, dan interaksi sosial, menciptakan kohesi sosial yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri bahasa sebagai alat pemecah. Yang pertama yaitu perbedaan dialek dan bahasa daerah. Dalam negara yang multibahasa, perbedaan bahasa atau dialek bisa menjadi sumber perpecahan atau segregasi sosial. Yang kedua yaitu eksklusivitas dan polarisasi. Penggunaan bahasa tertentu untuk membedakan kelompok sosial bisa menciptakan ketegangan atau diskriminasi. Yang ketiga yaitu kolonialisme dan penindasan bahasa. Dalam sejarah kolonialisme, bahasa penjajah sering digunakan sebagai alat penindasan, menggantikan atau menghilangkan bahasa asli penduduk lokal. Yang terakhir yaitu ketidaksetaraan akses. Dalam beberapa konteks, orang yang tidak menguasai bahasa resmi atau dominan bisa terpinggirkan dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau layanan pemerintah, yang pada akhirnya memicu ketidakadilan sosial. Selanjutnya yaitu bahasa dalam pendidikan dan kebijakan pemerintah. Pemerintah menggunakan bahasa nasional dalam pendidikan sebagai alat untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kesadaran akan identitas nasional kepada generasi muda. Bahasa nasional menjadi medium utama dalam kurikulum yang mengajarkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional kepada para siswa. Pemerintah seringkali menggunakan bahasa nasional dalam sistem pendidikan untuk membentuk identitas nasional di kalangan generasi muda. Melalui kurikulum yang berfokus pada bahasa nasional, generasi muda dididik untuk menghargai sejarah dan nilai-nilai nasional. Pemerintah menggunakan bahasa dalam pendidikan sebagai alat untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kesadaran akan identitas nasional kepada generasi muda. Bahkan nasional menjadi medium utama dalam kurikulum dan mengajarkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional kepada para siswa. Selanjutnya yaitu bahasa dan globalisasi.
Globalisasi mempengaruhi minat dan penggunaan bahasa nasional di kalangan generasi muda. Dalam era global, bahasa asing terutama bahasa Inggris mendominasi berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, bisnis, teknologi, dan komunikasi internasional. Globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap penggunaan bahasa nasional. Dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dapat mengancam posisi bahasa nasional di kalangan generasi muda yang lebih tertarik untuk mempelajari bahasa internasional guna memperoleh keuntungan ekonomi dan sosial yang lebih besar, seperti peluang karir yang lebih baik, akses ke pendidikan internasional, dan kemampuan berinteraksi dalam lingkup global. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus, banyak negara lain menghadapi isu serupa terkait peran bahasa dalam pembentukan identitas nasional. Di Prancis, bahasa Prancis dijaga ketat sebagai bagian dari identitas nasional, dengan kebijakan yang membatasi penggunaan bahasa asing dalam media dan pendidikan. India, di sisi lain, menghadapi tantangan unik dengan keragaman bahasa yang sangat luas, namun memilih Hindia dan Inggris sebagai bahasa resmi. Setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda dalam mempertahankan bahasa nasional dan mengelola bahasa asing di tengah masyarakat yang multibahasa. Adapun dua contoh yang disebutkan yang menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola bahasa dan identitas nasional. Yang pertama yaitu di Perancis. Bahasa Perancis dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari identitas nasional. Pemerintah Perancis menjaga bahasa ini dengan ketat melalui kebijakan yang membatasi penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris di media dan pendidikan. Yang kedua yaitu India. India menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena memiliki keragaman bahasa yang sangat luas dengan ratusan bahasa yang digunakan seluruh negeri. Untuk mengatasi masalah ini, India memilih Hindia sebagai bahasa resmi di tingkat nasional. Sementara bahasa Inggris juga dijadikan bahasa resmi sebagai jembatan komunikasi antar negara bagian dan dalam urutan internasional. Yang terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, bahasa memiliki peran yang sangat sentral dalam memperkuat nasionalisme dan membentuk identitas nasional. Bahasa adalah simbol kebanggaan, alat komunikasi, dan pemersatu yang membantu suatu bangsa mengatasi perbedaan internal dan menghadapi tantangan eksternal. Di era globalisasi, mempertahankan bahasa nasional tanpa mengorbankan keterbukaan terhadap dunia adalah tantangan utama yang dihadapi banyak negara termasuk Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sekilas materi saya tersebut. Maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam berucap. Bila ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.